Assalamualaikum sedulur semuanya. Selamat pagi ya. Saat ini hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Nah, untuk hari ini memang belum ada acara ya. Hari Senin tidak ada acara, jadi unit elf pada nganggur ini ya. Ini alhamdulillah untuk pembuatan kandangnya juga sudah selesai. Nah, sekarang ini seperti biasa rutin manasin mesin elf. Nanti sambil cerita ya, saya ada cerita untuk hari ini soal penggelapan mobil rental ya. Penggelapan mobil rental. Jadi semacam investigasi ya atau penelusuran ya untuk para pelakunya ya. Oke, nanti kita lanjutkan ceritanya. Oke, kita lanjutkan soal penelusuran mobil rental ya. Kebetulan untuk pengambilan video dilakukan kemarin ya, hari Minggu. Kebetulan saya diajak langsung oleh pemilik mobil untuk mengetahui posisi mobil yang digadaikan itu posisinya di mana. Nah, kebetulan dalam video nanti itu kita serombongan menuju ke rumah yang menerima mobil ya. Dia menggadai atau meminjamkan uang kepada penggadai ya, yang rental ya. Dan alhamdulillah ternyata orangnya baik juga, dia menerima, welcome. Akhirnya dia menjelaskan soal mobil yang digadai ya. Nah, ternyata itu orang yang membawa mobil itu justru malah orang dekat yang punya mobil. Nggak taunya orang itu sudah 2 kali melakukan. Dan yang kasus pertama sudah selesai, ini ada kasus lagi. Cuman orang yang tadi itu, yang atas nama Yayan itu, dia bekerja sama dengan orang lain. Nah, orang lain itu bekerja sama lagi dengan perantara yang meminjamkan kendaraan. Jadi ada 3 orang yang di situ. Ada 3 orang sampai ke pelaku, ke orang yang menerima mobilnya sekarang saat ini. Akan tetapi dalam video itu orang yang menerima mobil belum mau memberikan mobilnya kalau uangnya dia tidak dikembalikan. Nah, kebetulan pihak penggadai atau yang merental itu berjanji 5 hari ya. Jadi dia berjanji 5 hari dengan menggadaikan mobil sebesar 15 juta. Jadi kecurigaan itu terjadi sejak hari kemarin karena mobil yang dijanjikan rental untuk selama 14 hari harusnya hari Sabtu kemarin sudah selesai atau masuk ke garasi lagi, ternyata tidak kembali. Tetapi setelah dicek ternyata mobil berada beda di lokasi yang sebelumnya, karena pihak peminjam itu berada di Wates, Kabupaten Kulon Progo, dan ternyata dicek mobil berada di Bantul, di daerah Pundong ya. Itu sudah 4 hari atau 5 hari mobil tidak dipakai. Jadi otomatis menaruh kecurigaan, meski untuk biaya sewa selama 14 hari sudah dibayar, akan tapi pemilik ini sudah memahami kalau ini pasti mobil digelapkan atau digadaikan tadi. Nah, setelah ditelusuri ternyata pelakunya itu justru orang terdekat dengan pemilik mobil. Seperti itu. Jadi nanti kita lihat dalam videonya, kita mendatangi orang yang menerima mobil sampai mencari pelakunya atau orang-orang yang mengantarkan mobil dan mengambil uang 15 juta itu. Dan akhirnya sampai tadi malam itu untuk yang pelaku utama belum ketemu, akan tetapi sudah paham untuk identitasnya. Untuk orang yang kedua itu sudah membuat surat pernyataan juga, akan tapi sepertinya masih agak sulit juga ya. Nanti kita lihat seperti apa videonya dalam investigasi
penggelapan mobil rental. Ya ini sebenarnya hanya untuk apa ya, kewaspadaan kita khususnya bagi pengusaha transportasi untuk rental mobil yang lepas kunci untuk selalu berhati-hati dan waspada. Meski memiliki identitas yang jelas, pelaku ini mereka selalu memanfaatkan ya, memanfaatkan celah, dan ternyata kebanyakan mereka bekerja sama, semacam berkelompok ya. Nah ini informasinya emang kalau mobil rental itu bisa untuk di apa ya, untuk sebagai ladang bisnis yang katakanlah bisnis hitam ya. Ada juga yang semacam kayak gini, jadi mobil di rental dengan jangka waktu yang agak lama, dalam arti nanggung ya, nanggung. Ternyata mobil itu direntalkan, digadaikan. Setelah uang gade itu ternyata dipakai untuk berjudi, dengan harapan pelaku rental ini mendapatkan untung lebih dari hasil judi. Kalau setelah selesai judi, mobil diambil lagi, biaya rental dibayar, dia untung dari hasil judi tadi. Tapi ternyata kalau judinya lagi nggak mujur, mau gimana lagi? Ya pokoknya itu saja pesannya. Semoga ini bermanfaat ya. Dan pesannya itu untuk yang apa, rental lepas kunci, benar-benar diberikan keamanan untuk unitnya ya, semacam GPS, semacam asuransi, sampai apa ya, konsumen atau orang yang rental ini benar-benar orang-orang yang sudah bisa dipegang tanggung jawabnya. Oke, kita lihat nanti videonya seperti apa. Saya sambil manasi mesin elop ya, udah seminggu lebih nggak dipakai. Oke, assalamualaikum sedulur semuanya, selamat siang ya. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 25 ya, 25 Oktober. Nah kebetulan hari ini saya diajak teman ya, teman satu grup paguyuban driver. Ini ada kasus ya soal mobil rental yang akan digelapkan. Nah hari ini kita mau nggerebek ya, dimana mobil itu digadaikan atau disembunyikan. Nah itu temennya kita di situ ya. Oke, nanti saya gabung dengan mereka. Kita menuju di daerah Pundong Bantul namanya. Oke. Ini kita sampai ya di lokasi ya, titik TKP penggerebekan. Mas Hendri suruh bicara apa? Mas Hendri. Kiri jalan tak? Burung tekan mas. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Si PS itu setan dikut apa keren banget? Populer jalan aja. Ya mau nggak ya kayak Takkan orang Pak Suka. Omahnya pinggir kok sih. Nah ini Golek parkiran. kita sampai ya, itu nih. wah digeletak stiker lagi. Wah, oi. Wis ini. Wis indikasi. Iya. Oh, iya. Nah, niki Mas. Jenengan mboten ngoto KTP niki. Enten. Tor-tor ayo. Iki sing anu. Ya ya. Gombiar. Gombiar. Wah, wong jenengan Mas baru kula lacak. Iki sak nembe kula goleki. wong jenengan. Aku wis tahu enggak ada. Ya ya niku to. Lah nggih. Niki sakjane sing kula jebak. Nggih. Nggih. Niki kula jebak to Mas. Niki cerak. Jarak omah kula to. Lah Pokoke tau digade. kula kan ngeten set. Kula kan nggih rombongan kanca-kanca padang to Mas. Nggih. Lah iya ini terus baru kula lacak ketemu sesuk. Mau baru tak telepon.
iki kowe nek niatmu karo awak kurang ajar aku manut Nggih. sing penting unit iki unit rental Iya. nggih to Nggih. kowe ngerti iki unit rental kan kula yo kanca-kanca kathah to nah terus bariku tak set wis ra apa-apa sing penting duitku bali mobil tak baleki gua bilang gitu soalnya kowe kehilangan duit gitu kan mesti kok setiap anu mesti ngeten iki Mas nek mboten ngeten iki mboten wani ada buktine ngeten itu nek wonge kula gamel 5 sesi Mas nggih kula niki ajene sempet telepon sing gadah niki nyun sing masih kabar sinten Ngene kok. nah kula pun retos niki seret identitasnya sing ngantongi set enten nomor WA-ne seret dulu mobil iki luar biasa usulnya kula ngeten iki nah itu Makanya kan ini yang setelah 5 hari ini kok tidak ada Masuk tanggal berapa? masuknya tanggalnya sekitar 5 harian yang lalu Bener. waktu tidak ada ini tanggalnya lali betul kuat Iya. Kok kono kerja saya ya, Cek. betul nek ngakune soalnya jajan itu udah 2 kali Mas masuk itu di Nulor 2 kali Rental juga. iya nek saya pertama betul pertama cherry pickup oh cari dewi cherry Dewi dewi nah nikor saya itu hijau banaran leres Banaran nah terus kemarin niki set niki lo malah seneng Mas nek ketemu Nggih. Ini kan aja karo klarifikasi Ya, lo nggih. seneng nek ngeten iki seneng lo lagi iya kula nggih ceritane rak ngeten. Tugas niki mboten niki, mboten jajan niki awal awalnya sih jadi senang ya Senin jajan. Jadi dari Wates, dari Wates teman dari Wates. dari Wates Oh, kalau pengakuan dia itu yang bawa sopirnya. Nah, ini kok ketemu namanya jajan, ini berarti juga ini memang kapan jenengan Mas tahun dong dan pulang gini yang tidak besok Oke. kan apa cukup siap nggih mboten apa-apa Oke. Nah, ini unitnya ya. Green Max. Nah, di sini kan sudah ada stikernya ya. Ini udah dikletek sama pelakunya ya. Nah, ternyata pelakunya ini sudah 2 kali melakukan hal yang sama, tapi beda kendaraan ya. Tapi mereka menggunakan cara melalui perantara ya. Jadi perantaranya itu mereka tidak tahu kalau ini dia itu sudah sering melakukan penggelapan kendaraan ya. Ya, tapi ini alhamdulillah ketemu langsung dengan orang yang menerima ini dan dia juga sudah paham. Akhirnya dia makanya kendaraan diamankan di sini. Terus, pi Mas, ini rencananya. kayak iso detek nomor telepon kan lokasinya di ngomongin lokasinya Parangkusumo ngomong Parangtrides Orangnya di situ. oh iya langsung tak jak isan bae malah ora Iya. betul langsung Bener. sekarang aja Iya, betul. dia, Si Yayan nih. dia janjian hari ini mau ke sini tapi kan ono kuwi tak dong tipu-tipu toh Betul. orang tepat akhirnya ini Berarti si Yayan itu sudah 2 kali nih Mas. si Avanza Mm-mm. tapi sore di Cile bar magrib Lambang iki pamite nang Delingo atau ketemu iki ning Banaran to. Pandegreg tanpa obah-obah esuk langsung eksekusi. Kali. Nah, jadi yo wingi sing nyewa pertama dirimu ya sing bertanggung jawab dirimu Kang iki dilebokke 15 juta terus terang wae. Sing penting mobil bali kowe tanggung jawab duwite ro sing nampa jajan. Mas, nyuwun ngapunten Mas. Niki kula kan dileleh karo gawe konten, mboten napa nggih? enggak apa-apa Mas Oke, siap. Iya, Nggih, intinya kan biar untuk yang lain itu apa ya? buat pengalaman Iya, pengalaman, berhati-hati juga. iya Paling enggak untuk efek jerah. betul Nggih, para pelaku nggih. Kalau Mas Yayan ketemunya jenengan di mana itu Mas? Mas Yayan itu saya kenal itu tiba-tiba datang ke rumah Mas tahu-tahu diajak temennya Oh. Langsung bawa itu mobilnya itu. pertama dia bawa pickup terus yang kedua bawa Green Max itu iya setelah itu selang baru unit 2 hari di rumah saya Iya. dia tak temuin Gitu. Pak ngapusi aku saya tahu itu mobilnya Hana Trans saya Ya. bilang gitu Nggih. Tapi kalau awalnya nggak sempat nyaruh
curiga Mas atau Saya gimana? sebetulnya sudah curiga Mas, dari Ah. plat nomor itu kan sudah saya detek. Nggih. Nah itu ternyata atas namanya itu atas nama rental. Nggih. Dan lokasi rental saya juga tahu. Nggih. Itu. Kalau Mas Yayan sendiri bilangnya digade untuk apa Mas? Mas Yayan itu digadekan saya tidak tahu Mas. Alasannya untuk Keperluannya apa? saya Untuk- tidak tahu. nggak tahu ya. Ya, tapi kalau bukti serah terima uang saya ada fotonya Hmm. dan foto KTP juga ada. Ya. Semuanya juga ada. Ini sekarang kita posisi ke arah Kita ke arah Paris Mas. Parangtritis ya? Iya, mencari Mas Yayan dulu. emang posisinya sekarang di Parangtritis ya? Di Parangtritis. Oke, Ya, siap. bentar. Oke. Ini kita ini Polsek Pundong ya. Polsek Pundong. Oke, kita ke arah Parangtritis ya. Kebetulan untuk pelaku utama atau pokok ya Mas ya itu ya. Kalau apa ya istilahnya? Dia yang menggadekan itu sekarang berada di kawasan Parangtritis ya, nggak tahu dia sedang apa nanti. Kita langsung menuju TKP kedua untuk mencari Mas Yayannya. Omah corona. Iya. Ini tumbas mulai Mas. Nggih. Tumbas. Mas Elaf. Oh. Aku biasanya ambil kiri ya. Ya masuk kawasan Parangtritis. Kiri ya. Kawasan Parangkusumo, Parkus. Nonton iki ngremok. Hmm. Tenan. Nih. Untuk itu modelnya nyewa kamar Mas. Enggak Mas. Oh. Oke. Kemarin kalau mati sih. Ini kita mencari namanya Yayan. Yayan. Berarti Mas Yayannya sejak saat tadi malam di sini Mas. 2 hari yang lalu Mas. Oh, 2 hari yang lalu ke sini juga. Set. Saya baru. Oh, saya. Oh, di tempat karaokean ya. Oke Mas. Di tempat karaokean. Kita nunggu dulu. Jadi untuk kawasan Parangkusumo ini banyak ya karaoke kecil kayak gini. Di sini banyak ya. Nah, kebetulan untuk atas nama Yayan kemungkinan berada di sini atau sembunyi di sini. Nah, ini kita sedang mencari ya. Masih. Wah, lagi buka ya, masih. Hmm. Iki piye? Iki posisi tak enteni tekan jam piro? Yo. Dipastikan ya. Mas, kalau Mas Yayan ini kalau jenengan janjian sampai kapan Mas? Maksudnya ini pokoknya dalam Hari waktu ini berapa? diambil Mas. Oh, hari ini diambil. Iya. Hmm. Janjiannya hari ini diambil. Makanya tadi malam itu udah komunikasi Hmm. itu. Gitu ya. Oke. Oh, berarti emang dia menjanjikan hari ini Iya, diambil gitu ya. hari ini Oke. diambil. Pokoknya hari ini diambil itu. Tapi sekarang mungkin dia baru cari temennya toh Mas. Hmm. Dari teman-temennya yang kemarin diajak itu
Karena itu kan tidak sepihak toh Mas. Iya. Beberapa pihak. Sudah pindah-pindah ke tangan ini. Pindah tangan ya. Ini waktu serah terima uang 15 juta gitu. Terus nanti kalau hubungi jenengan langsung saya ambil juga jenengan. Seperti itu langkahnya. Ya. Ya, nggih, matur nuwun. Ngeten niku kula bantu Mas. Siap. Oke. Nah, nek mboten mengke kula tak telepon iki rampung. Siap. Nah, ini kan Bang Ucok to iki. Oh, Bang Ucok Kopassus. Oh iya, siap. Heeh, heeh. Oke. Nggih. Ya segini aja. Cuma nunggu Mas Sugeng aja. Mas Sugeng biar pulang wae, awake dhewe pulang-pulang program. Nanti Mas Sugeng hubungi Mas Hendri. Iya. Jadi nanti langkahnya gini ya Pak ya. Nanti setelah uang saya dikembalikan sama Yayan, Juni tetap saya tahan di rumah. Iya. Terus saya hubungi dia, Iya. biar diambil dia. Iya, betul. Ini permintaan Pemilik. pemilik. Iya. Gitu gitu. Dibatasi sampai jam berapa nanti Mas? Nanti saya batasi paling lama pokoknya hari ini. Dia menjanjikan jam 4. Jam 4 sore. Oke. Ya, Mas saya percaya nanti rekomendasi dari Mas Hendri. siap, nggih. Oke. Oke. Itu aja. Ya. Matur nuwun. Yuk, Suwun Mas ya. Nggih, Mas. Kerjasama nih Mas. Ya, Oke. sip. Kabar-kabar nanti ditunggu nanti. Nggih, siap. Kita ora tahun dini. Loh, kan aku uang lurus. Intinya mau diambil sore tadi ya, Iya, Pak? jam 4. Jam 4. Nah, nanti nggak dikasihkan mereka, tapi mobil ditahan. Ditahan, yuk kita dihubungi untuk ambil. Intinya atas permintaan pemilik. Intinya kono penting tanpa duit, mobilnya tetap ditahan kan yuk baru dikasihkan kita. Jadi pun tanggungannya Riko malahan saat ini, Pak. Jalannya nyimpen nomornya. Oh, niki. Ya penting. mau kayak podo ya. Pun. Tanda tangan di bawah ini nama Abramono Hadi Santoso, alamat RT 04 RW 02 Geraulan Giribani atas Kulon Progo, usia 40 tahun. Dengan ini menyatakan bahwa saya siap mengembalikan satu unit mobil pickup Grand Max pada tanggal 26 hari Senin 2020 bulan Oktober dengan nopol AB 8719 BC. Jika upaya dan janji saya gagal, maka siap diperkarakan sesuai hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Surat ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.